Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Anak Coding. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama-sama menampilkan sebuah tabel pada website kita. Tentunya ketika kita ingin menampilkan sebuah data yang terstruktur ke dalam website kita, tentunya kita memerlukan sebuah yang namanya tabel, di mana tabel di sini digunakan untuk menampilkan sebuah data-data agar terstruktur dan tersusun secara rapi. Di mana HTML sendiri di sini juga menyediakan sebuah tag tabel yang digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk tabel. Untuk menampilkan sebuah tabel, setidaknya kita memerlukan 3 buah tag. Yang pertama, kita memerlukan yang namanya tag tabel sendiri. Lalu ada tag tr dan satu lagi yaitu tag td. Tag tabel di sini digunakan sebagai awalan dan penutupan dalam pembuatan tabel kita. Lalu yang selanjutnya yaitu tag tr. Tag tr di sini merupakan singkatan dari tabel row atau yang namanya baris dari tabel. Dan satu lagi yaitu kita memerlukan sebuah tag td, di mana tag td sendiri merupakan singkatan dari tabel data yang digunakan untuk menginput data ke dalam tabel kita. Untuk memanggil tag tabel, kita awali dengan pembuka tag tabel dan nantinya diakhiri dengan penutup tag tabel. Lalu di dalamnya seperti tadi ada sebuah tr atau tabel row. Kita beri kurung penutup tabel row. Dan di dalamnya nanti juga terdapat td atau tabel data. Tag tabel sendiri di sini saya misalkan kita ingin memanggil sebuah tabel, kita nanti di sini disediakan sebuah tempat untuk menampilkan tabel kita. Jadi di sini kita disediakan sebuah tempat untuk menampilkan tabel kita. Lalu di sini kita disediakan juga sebuah tabel row. Tabel row tadi singkatan dari baris dari tabel. Jadi antara pembuka dan penutup tabel row ini mewakili satu buah baris tabel row. Jadi setiap baris ini diwakili satu buah tag pembuka dan penutup tabel row. Jadi ketika nanti kita membuat lebih dari satu, misal tr-nya di sini ada 2. Jadi otomatis kita nanti akan dibuatkan 2 buah baris tabel row juga. Selanjutnya di dalamnya nanti ada yang namanya tabel data. Sama seperti tabel row, ketika kita memanggil satu buah tabel data, otomatis di dalam tabel row yang tampil hanya satu buah tabel data. Berarti di sini nanti ada sebuah satu td. Lalu kalau kita memanggil 2 buah tabel td, misal di sini saya panggil 2 buah tabel td, otomatis kita akan menampilkan 2 buah tabel data pada satu baris tabel row. Sini td, sini juga td. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita langsung ke Visual Studio Code kita. Kita lanjutkan materi yang kemarin. Di folder vcode kita buat sebuah file baru dan kita namakan belajar 8.html. Seperti biasa, kita buat struktur HTML-nya dulu. Tanda seru, enter. Kita beri sebuah tag judul H1 menampilkan tabel, enter. Lalu kita awali dengan pembukanya seperti tadi, berarti otomatis kita membukanya dengan pembuka tag tabel, itu tabel tab. Nah, dibuatkan secara otomatis penutup tag tabelnya juga, kita kasih enter.
Selanjutnya kita buat satu baris terlebih dahulu, yaitu tabel row-nya, tr, enter, dan di dalamnya ada satu buah tabel data, td, tab, kita simpan. Nah, di dalam tabel data di sini mungkin saya kasih sebuah data, yaitu karena kita belum memanggil data di dalam database, kita inputkan secara manual. Di sini mungkin kolom 1 baris ke 1. Kita simpan dan kita coba jalankan live server kita. Oke. Nah, di sini kita sebenarnya sudah dibuatkan sebuah tabel terdiri satu baris dan di dalamnya ada satu data. Tapi di sini belum ada yang namanya bordernya. Otomatis kita memerlukan satu atribut. Di sini pada tag tabel kita tambahkan, yaitu atribut border. Kita beri 1, kita simpan, lalu kita coba split dulu, split kanan, split lagi. Nah, otomatis kita menampilkan satu baris tabel row yang di dalamnya ada satu tabel data. Lalu kalau kita, semisal saya copy, di dalamnya semisal saya berikan 3 sebuah tabel data, kita simpan, otomatis di dalam tabel row, tabel data akan ke samping kanan, otomatis sejumlah tabel data yang kita inputkan. Misalnya di sini saya ganti dengan kolom 2, bawahnya kolom 3. Kita simpan. Di sini berarti otomatis kolom pertama baris ke 1, kolom kedua baris kedua, dan kolom 3 baris ke 1, tetap sama saja. Otomatis di sini ke samping kanan. Semakin banyak tabel datanya, otomatis akan mengarah ke kanan. Lalu kalau kita ingin menambahkan baris, kita cukup copy saja di sini. Copy, kita taruh bawahnya, paste. Nah, otomatis di bawahnya kita akan dibuatkan sebuah baris baru. Otomatis misal di sini kalian bisa tekan Alt, lalu klik bagian sini dan sini. Lalu kalian bisa hapus dan kita ganti menjadi baris kedua. Kita simpan. Nah, berarti di sini merupakan baris kedua, kolom pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Kita tambahkan lagi, misal kita ganti menjadi, kita add lagi, add di sini, kita hapus 3, kita simpan. Oke, kita sudah dibuatkan 3 buah baris tabel row, yang dimana setiap tabel row memiliki 3 buah data. Oke teman-teman semuanya, mungkin itu dasar untuk menampilkan sebuah tabel pada website kita. Untuk lebih lengkapnya lagi, di tutorial kedepannya saya akan menjelaskan lebih dalam lagi mengenai tabel. Cukup sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak coding.